Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang serta rezeki yang barokah serta berlimpah. Amin ya robbal alamin. Izinkanlah saya untuk memaparkan sebuah materi yaitu berupa SWOT analisis atau materi analisis SWOT. Mari kita sama-sama bahas secara umum dan global apa itu pengertian daripada SWOT analisis, apa faktor, manfaat, serta tujuan analisis SWOT, serta faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi daripada analisis SWOT tersebut. Di sini ada pengertian analisis SWOT menurut para ahli atau para ilmuwan terkemuka. Silakan dibaca, dipelajari, ditelaah, atau boleh di-skip, atau boleh di-pause. Silakan. Kemudian di sini juga masih ada pengertian analisis SWOT menurut para ahli. Dari beberapa pengertian analisis SWOT tersebut, saya cenderung memilih daripada analisis SWOT yang disampaikan oleh Pak Setiawan Haripe, yaitu analisis SWOT yaitu analisis yang dapat melakukan identifikasi berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal, secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi dan program kerja berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan serta ancaman. Kemudian ya, untuk pengertian mungkin dapat dipahami ya, karena itu sifatnya teoritis. Kemudian di sini ada komponen, faktor, dan tujuan analisis SWOT. Komponen analisis SWOT terdiri dari 4, yaitu 1S, 2W, 3O, dan 4 adalah T. S itu sendiri artinya strength atau kekuatan. W itu sendiri artinya weakness, kepanjangnya weakness atau kelemahan. O untuk opportunity atau peluang. T untuk threat atau ancaman. Ya. Untuk kekuatan itu sendiri artinya merupakan situasi, kondisi atau keadaan yang menjadi kekuatan dari organisasi. Kekuatan ini dapat muncul dari sumber daya suatu organisasi. Jadi munculnya kekuatan itu dari organisasi itu sendiri. Kemudian weakness atau kelemahan, yaitu suatu situasi, kondisi, atau keadaan yang menjadi kelemahan dari organisasi. Biasanya digunakan untuk mengetahui kendala, ya, kendala internal, kendala, keterbatasan sumber daya, ataupun kelemahan atau keterbatasan fasilitas di dalam organisasi. Kemudian di sini untuk opportunity atau peluang. Nah, ini biasanya dirumuskan di awal pembentukan suatu lembaga, dan biasanya seperti itu. Karena di sini akan dimuat atau memuat peluang-peluang yang dimiliki lembaga organisasi tersebut. Biasanya peluangnya untuk digunakan untuk meraih tujuan. Yang terakhir, threat atau ancaman. Nah, ini sangat penting sekali dalam analisis SWOT, karena komponen ini dapat menentukan bertahan atau tidaknya suatu lembaga. Ya, karena ini merupakan ancaman, biasanya dipengaruhi oleh kompetitor, permintaan pasar, pemanjaman, dan yang lainnya. Ya, mungkin dapat dipahami ya untuk komponen SWOT itu. Kemudian kita lanjut ke faktor. Faktor analisis SWOT itu terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri adalah faktor yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Ya. Biasanya berpengaruh besar kepada komponen strength dan weakness, yaitu berpengaruh terhadap kekuatan dan kelemahan.
Artinya kekuatan dan kelemahan itu adalah faktor internal, faktor yang berasal dari dalam organisasi atau lembaga kita. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar organisasi. Faktor ini berpengaruh besar pada komponen opportunity dan threat ataupun ancaman. Ya. Jadi faktor eksternal itu berasal dari luar yang mempengaruhi terhadap komponen opportunity dan threat atau komponen peluang dan ancaman. Biasanya contohnya itu adalah kondisi sosial dan politik yang berlangsung di luar, karena itu kan di luar kendali lembaga kita, seperti itu. Adapun tujuan analisis SWOT menurut saya yaitu strength untuk memaksimalkan kekuatan, yang ada weakness untuk meminimalkan kelemahan pada lembaga kita, opportunity yaitu untuk membangun peluang, tujuannya untuk membangun peluang, mencari peluang, dan threat untuk mereduksi ancaman atau mengurangi ancaman. Ya, mungkin dapat dipahami ya. Ini adalah teori-teori yang telah saya sampaikan tadi. Silakan di skip ataupun di pause. Ini juga sama, boleh di skip. Ini juga sama. Nah, ini faktor internal yang mempengaruhi analisis SWOT. Silakan. Dan ini juga faktor eksternal teoritisnya. Kemudian, apakah analisis SWOT itu? Analisis SWOT mencakup 3 langkah utama. Yang pertama, kita harus memahami kekuatan dan kelemahan organisasi pada lingkungan internal kita. Kedua, kita harus mempelajari lingkungan organisasi-organisasi dan memahami peluang dan ancaman yang ada di lingkungan itu, yaitu lingkungan eksternal atau lingkungan di luar lingkungan kita, organisasi kita. Yang terakhir, menganalisa kekuatan mana yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang khusus dan kelemahan mana yang dapat membuat rawan pada saat menghadapi ancaman tertentu, sehingga dapat merencanakan strategi yang lebih baik. Ini ada salah ngetik ya. Kemudian di sini ada analisis framework. Di sini jelas sekali rencananya, analisis bagiannya dari environment scan turun ke analisa internal, ya. Yang tadi dari strength and weakness, kemudian external analisa yang terdiri dari opportunity dan threat, kemudian merucut ke bagian SWOT matrix. Ya. Di sini perlu saya sampaikan juga, sebelum melakukan analisis SWOT ada 5 langkah yang harus kita tempuh. Langkah pertama yaitu identifikasi kelemahan dan ancaman yang paling urgent untuk diatasi secara umum pada semua komponen. Semua komponen harus diidentifikasi. Langkah kedua yaitu identifikasi kekuatan dan peluang yang diperkirakan cocok untuk upaya mengatasi kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi terlebih dahulu pada langkah pertama. Kemudian langkah ketiga yaitu masukkan butir-butir hasil identifikasi langkah 1 dan 2 ke dalam bagian analisis SWOT. Terus langkah keempat yaitu rumuskan strategi yang direkomendasikan untuk menangani kelemahan, ancaman, termasuk pemecahan masalah, perbaikan, dan pengembangan lebih lanjut. Langkah terakhir yaitu langkah kelima, tentukanlah prioritas penanganan kelemahan dan ancaman. Susunlah suatu rencana tindakan untuk melaksanakan program penanganan. Seperti itu. Dan mungkin dari bagian di sini bisa sangat jelas ya turunannya seperti apa. Nah, ini 4 strategi analisis SWOT, yaitu SO,
WO, ST, dan WT. Sebelum menjabarkan tabel ini, perlu saya sampaikan juga dalam sebuah program kita harus mampu menganalisa semua bagian dari sistem manajemen secara komprehensif. Ya. Maksudnya apa? Komprehensif itu yaitu harus bisa membedakan mana yang disebut masukan, input, mana yang disebut dengan proses, mana yang disebut dengan output atau keluaran, mana yang disebut dengan outcome atau hasil, dan mana impact ataupun daripada dampak. Dari tabel ini, faktor internal yaitu strength atau kekuatan ada pada kolom atas, dan kemudian weakness posisi ada di kolom atas, dan kemudian faktor eksternal posisi ada di row bawah, opportunity, kemudian ada threat atau ancaman. Dari tabel ini terjadi persinggungan di mana antara S dengan O bersinggungan. Biasa kita sebut dengan strategi SO. Ya. Gunakan S untuk memanfaatkan O. Maksudnya apa? Di lembaga kita mempunyai kekuatan dan juga mempunyai peluang. Ya. Kan ini kan bersinggungan seperti ini. Kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai peluang. Contohnya apa? Misalkan SDM kita banyak, maksudnya mahasiswa kita lulusan misalkan lulusan mahasiswa kita untuk S2 magister itu banyak, sedangkan peluang di luar sana itu sedang lagi rame-ramenya dibutuhkan dokter ataupun magister untuk menempati posisi kebutuhan asesor ataupun dosen. Maka di sini kita buatlah strategi SO. Ya, bisa kita membuat strategi yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa agar dapat berkompetensi sebagai asesor. Intinya meningkatkan kualitas dan kuantitas agar peluang tersebut bisa kita raih. Contohnya itu. Kemudian di sini bersinggungan lagi dengan strong dan threat atau ST. Strategi apa yang harus kita pakai? Itu gunakan S untuk menghindari T. Ya, gunakan S untuk menghindari T. Contohnya misalkan seperti ini. Ya, lulusan SMK kita bagus-bagus, berkualitas, ya. Tetapi di luar sana kompetitor kita juga ternyata berkualitas. Ya, berkualitas. Akan tetapi untuk menjaga lulusan kita itu berhasil, maka misalkan lulusan dalam bahasa kita, bahasa Arabnya ataupun bahasa Inggrisnya lulusan kita tuh bagus-bagus, tetapi di luar sana juga itu ternyata lulusannya juga bagus-bagus. Maka buatlah program atau strategi bagaimana caranya untuk dapat meningkatkan atau menguatkan lulusan-lulusan siswa kita agar lebih berkompeten seperti itu. Hanya di sini kita masih bisa bertahan. Ya, di sini sifatnya masih bisa bertahan. Kemudian di sini ada weakness, kelemahan, dan opportunity atau biasa disebut dengan strategi WO, yaitu menghilangkan W dan memanfaatkan O. Jadi kelemahan kita itu harus kita hilangkan dengan cara memanfaatkan peluang. Pengertiannya seperti itu.
Contohnya apa? Untuk contoh WO misalkan begini, sumber daya kita banyak, misalkan mahasiswa kita atau siswa kita itu banyak, tetapi banyaknya itu rata-rata itu ada di kalangan kalangan orang tidak mampu, ya. Terus opportunity apa? Biasanya kan opportunity misalkan di luar sana ada banyak yang memberikan beasiswa, ataupun sekarang ada istilah dari pemerintah itu kartu KIP, ya, kartu Indonesia Pintar, itu memberikan beasiswa. Maka daripada itu, walaupun kelemahan daripada siswa kita banyak, tetapi ditunjang dengan adanya peluang yaitu berupa KIP dari luar sana, maka tidak menutup kemungkinan kita masih bisa berjalan, ya. Kondisi kita masih berjalan karena dengan banyak siswa kita yang kurang mampu, tetapi diberikanlah beasiswa dari pemerintah, maka lembaga kita tetap berjalan. Nah, di sini yang terakhir strategi WT, yaitu di mana strategi kelemahan bertemu dengan di mana kelemahan bertemu dengan ancaman. Nah, ini sangat riskan, ya, di sini, ya. Minimalkan W untuk menghindari T. Ini paling buruk istilahnya, ya. Contohnya apa? Misalkan begini, di kita ada program untuk bahasa Arab misalkan, ya, bahasa Arab. Di lembaga kita bahasa Arab ada, tetapi laboratorium kita kurang mumpuni. Terus misalkan SDM kita juga kurang. Sedangkan di luar sana ancamannya yaitu misalkan di luar sana untuk siswa yang bahasa Arab itu jago-jago lah, bagus-bagus. Mungkin kalau mereka belajar di lembaga kita, belajar tajwid itu butuh waktu 1 bulan, tetapi di luar sana mereka belajar tajwid itu hanya butuh sekitar 1 minggu. Nah, itu contohnya, ya. Mungkin contohnya bisa dipahami, ya. Oke, kita ulang lagi. Kekuatan atau strength bertemu dengan opportunity, biasa disebut dengan strategi SO. Gunakan S untuk memanfaatkan O. Ini saling menguntungkan. Kemudian kekuatan bertemu dengan ancaman atau disebut dengan strategi ST. Nah, gunakan S untuk menghindari T. Kemudian weakness bertemu dengan opportunity, yaitu strategi WO, menghilangkan W dan memanfaatkan O. Kemudian strategi WT, yaitu pertemuan antara weakness bertemu dengan threat, yaitu minimalkan W untuk menghindari T. Nah, tadi kita bahas juga ini adalah teori-teori yang tadi sudah saya sampaikan. Silakan di skip. Nah, ini kekuatan. Identifikasinya kita harus tahu apa yang menjadi kekuatan, ya, dan sebagainya. Silakan dipelajari. Kemudian kelemahan juga apa-apa aja indikator atau analisis yang harus kita pahami. Sini ada peluang, indikatornya apa saja. Ya. Kemudian ancaman, indikatornya apa saja, di sini dijelaskan. Silakan dipelajari karena tidak mungkin saya bahas atau saya sampaikan satu persatu. Ini juga ada analisis lingkungan internal. Ya, ini analisis lingkungan internal. Silakan dipelajari.
masih analisis lingkungan eksternal. Nah, ini yang saya sampaikan, sebuah program harus mampu menganalisa semua bagian dari sistem manajemen secara komprehensif. Input, proses, output, impact. Ini contohnya, input itu berarti dari SDM yang saya sampaikan, ada dosen, mahasiswa, suprastruktur, kurikulum, keuangan, dana, MIS, yaitu ICT, fasilitas. Dan proses di sini ada pembelajaran, suasana akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Outputnya adalah sarjana, hasil penelitian, hasil PKN. Outputnya apa? Outcome-nya apa? Persebaran lulusan, penelitian buku, hasil penelitian, dan hasil PKN. Impact-nya apa? Yaitu impact-nya kinerja lulusan di masyarakat, penunjukan hasil penelitian, PKM, dan penerbitan oleh masyarakat akademik. Ya. Ini adalah contoh pengisian matriks SWOT, yaitu analisis manajemen SDM lembaga pendidikan atau mungkin sekolah. Silakan dipelajari. Di sini saya hanya membahas secara global, tidak membahas suatu kuadran ataupun suatu nilai ataupun bobot ataupun skor. Mungkin akan saya bahas di kemudian sesi ya. Nah, ini aturan sederhana untuk analisis SWOT. Jadi aturan sederhananya itu kita harus bersikap realistis tentang kekuatan dan kelemahan organisasi. Jadi tidak boleh mengada-ngada, mengarang-arang gitu kan. Kita harus bersifat realistis. Terus bedakan keadaan organisasi sekarang dengan keadaan organisasi pada masa yang akan datang. Bersikaplah spesifik, hindarkan wilayah yang bertumpang tindih. Selalu lakukan analisis dalam kaitannya dengan misi utama. Buatlah SWOT singkat dan sederhana. Hindarkan komplikasi dan pendekatan yang berlebihan. Berdayakan SWOT dengan kerangka konseptual yang logis. Di sini juga pasti sebuah analisis ada keterbatasan ya. Di sini keterbatasannya itu suatu analisis SWOT dapat terlalu menekankan kekuatan internal dan mengabaikan ancaman eksternal. Suatu analisis SWOT dapat bersifat statis dan dapat berisiko untuk mengabaikan perubahan keadaan di sekitar. Suatu analisis SWOT dapat terlalu menekankan kekuatan dan aspek strategi tunggal. Suatu kekuatan tidak selalu merupakan sumber kompetitif yang menguntungkan. Peringatan. Analisis SWOT dapat bersifat sangat subjektif. Jangan terlalu bergantung kepada analisis SWOT, karena bisa jadi dari dua orang yang melakukan analisis SWOT dapat menghasilkan kesimpulan akhir yang sama tentang SWOT. Maksudnya ini salah ngetik saya, maksudnya menghasilkan kesimpulan akhir yang sama tentang SWOT. Artinya pasti dari dua orang tersebut itu bisa jadi menghasilkan analisis yang berbeda, itu maksudnya. Gunakan hasil analisis SWOT sebagai pedoman, bukan resep. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena memang sifatnya sama-sama belajar. Seperti dari awal saya sampaikan, mari kita sama-sama bahas. Ya. Kembali di sini di bagian pas strategi analisis SWOT, SWOT. Strategi SO yaitu gunakan S untuk memanfaatkan O. Strategi ST yaitu gunakan S untuk menghindari T. Gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Strategi WO menghilangkan W dan memanfaatkan peluang. Strategi WT minimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.